Dikdatmen, kepala sekolah, guru, yakinkan telur jangan bikin dadar, telur harus jadi coplok, kalau telur dadar dicampur macam-macam, tepungnya lebih banyak, iya kan? Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Ini kayaknya ledekan netizen untuk pidato untuk pidato Bapak Prabowo ini kayaknya semakin brutal aja guys ya. Ada aja tiap hari netizen ya bikin video parodi gitu ya untuk meledek Bapak Prabowo, karena setiap pidatonya pasti ada bahasa-bahasa yang konyol gitu ya, yang jadi bahan ledekan netizen. Contohnya di video saya sebelumnya gitu ya, soal tepung ubi ya jadi bahan untuk pemadam kebakaran. Ini kan juga jadi bahan ledekan netizen ya, karena ya yang disebut ya pokoknya di setiap pidato ada aja bahasa yang emang kurang cocok gitu ya. Jadi akhirnya jadi bahan ledekan netizen ya untuk Bapak Prabowo. Makanya Bapak Prabowo ini ke depan bahasanya tuh dijaga gitu ya. Jangan asal jangan asal bacot lah ya. Karena Bapak ini kan dipilih untuk jadi presiden itu kan bukan untuk bahan bercandaan ya, tapi bahan serius. Jadi setiap pidato Bapak tuh harus serius dan bahasa-bahasanya harus berbobot. Ya bercanda bisa boleh-boleh aja, tapi berbobot dong. Jangan asal aja gitu ya ngerocos ya. Akhirnya di setiap pidato Bapak banyak banget ya yang bikin netizen tertawa gitu ya, karena banyak bahasa ataupun bahan untuk bahan ledekan ke Bapak lah ya. Jadi nggak lama-lama langsung aja kita lanjut ke videonya. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Jangan datang lagi. Sudah tak mau lagi. Dulu yang ku puja, dulu yang ku manja. Jangan datang lagi. Sudah tak mau lagi. Kerja jangan tidur, biar hidup nggak ruwet. Karena kalau kamu ruwet, tidak akan ada yang peduli. Kerja biar nggak pusing sama fulus. Karena fulus obat segala pusing. Forum group discussion. Yang nyinyir biar nyinyir. Semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan. Dasmu. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan. Orang ciri-cirinya tunggu kurus, tinggi kurus itu. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk keluar. Di era dijilat, saya ulangi, di era dijilatit. Diskon tol ya, diskon tol 20%. Diskon tol yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan. Diskon tol ini. Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini, diskon tol. Minta kepada pihak asosiasi jalan tol untuk memberikan diskon tarif tol. Produsen otomotif di Amerika Serikat mencoba kontol. Mohon maaf, kejadian soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Ada yang stres. Hey,
Yang tanam ikan lele bisa dijual. Gimana ikan lele mau ditanam, Pak? Hah? Mau ditanam di mana lele? Di tanah, dibolongin terus ditanam di tanah. Hah? Sedangkan lele hidupnya di air, sedangkan airnya nggak ada, Pak. Airnya nggak ada, apa yang mau ditanam lele, Pak? Hah? MBG tutup dulu, nggak ada lele. Sebab lele nggak bisa ditanam. Tuh, lobangin di tanah, tanam. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Hah? Gimana mau tanam lele sedangkan airnya saja tidak ada. Sedangkan lele hidupnya di air, Pak. Gimana? Gimana, Pak? Solusinya gimana, Pak? Tanam lele. Gimana, Pak? Solusinya, Pak, tanam lele. Nggak ada air. Nggak ada air, Pak. Tanam lele. Solusinya, Pak. Saya dapat laporan. Tar, saya ngopi dulu. Ini kan salah satu laporannya. Puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Pak, di mana-mana orang berdoa itu meminta dan memohon, bukan melaporkan sesuatu. Pantesan pemimpin kita ini dapat laporan tiap hari. Dalam doa juga ada laporan. Astagfirullah. Anda harus gembira, tak usah depresi. Gembira, gembira menyongsong masa depan. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Tanggal 10 Juni 2026. Ya. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama ya 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Iya benar 10. 1 tambah 6, 7. Enggak. Bercanda aja, bercanda. Boleh bercanda enggak? Nanti dilarang bercanda kita. Apa ada larangan bercanda? Saya nggak tahu. Boleh? Enggak, presiden kan harus serius. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat kepada Menteri Perumahan dan semua jajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari hutang. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Bang.
Saya resmikan. Saya dapat laporan. 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 Saya resmikan. Saya resmikan. Saya resmikan. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Cosplay seperti itu wujud sebuah kebanggaan atau ledekan kepada Presiden Prabowo. Kok banyak sekali cosplay Presiden Prabowo, mulai dari karnaval anak SD sampai dewasa. Tuh kan banyak kan di konten-konten kan. Tapi menurut saya Pak ya, cosplay Presiden Prabowo itu adalah sebuah wujud kebanggaan memiliki Presiden Prabowo. Mereka sangat bangga dan mengapresiasi Presiden Prabowo. Mereka sangat senang sekali punya sosok presiden, sosok pemimpin seperti Presiden Prabowo. Makanya mereka buat karnaval cosplay seperti itu ya. Parodi-parodi Presiden Prabowo ya. Pakai mobil sangar, terus berdiri gini-gini, terus oke gas segala macam. Wah, Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Guys, coba pikirkan baik-baik. Mungkinkah tuan rumah yang baik atau mungkinkah kepala rumah tangga yang baik membiarkan perampok berlama-lama di dalam rumahnya, hidup nyaman di dalam rumahnya? Secara logika yang sehat tidak mungkin. Kepala rumah tangga atau tuan rumah akan mengusir, menolak atau berupaya dengan sangat maksimal. Tidak boleh rumahnya dimasukin para rampok. Itu tidak terjadi pada Prabowo. Prabowo membiarkan para bajingan-bajingan penjilat-penjilat rampok-rampok ini berkeliaran dengan lihai, dengan nyaman di sekitar dia. Dia nggak sadar orang-orang inilah yang kemudian menggunting dalam lipatan. Prabowo harus jantan, jangan banci dong. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus. Ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini sedang bermasalah, terutama bermasalah tentang hukum dan ekonomi. Indonesia saat ini juga mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpinnya, karena pemimpin yang saat ini tidak lagi menjadi panutan bagi rakyatnya. Ucapannya bukan menjadi panutan, akan tetapi menjadi olokan bagi rakyatnya. Itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsa ini, kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih memikirkan kelangsungan bangsa ini, agar bangsa ini lebih baik, hukum lebih baik, ekonomi lebih baik, maka mari kita bersama-sama di tahun 2029 mencari pemimpin yang benar-benar dapat memikirkan rakyat, bukan yang hanya omong-omong pada rakyat, akan tetapi realitanya nol. Kami berharap kepada rakyat Indonesia, mari berpikiran jernih, mari berpikiran yang benar-benar jernih. Berpikir dengan matang bagaimana kita untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar dapat memikirkan bangsa ini 5 tahun
yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya tambah dikit lah, ya kan? Pihak istana, luruskan isu Prabowo tunjuk Haji Isam pimpin pemadaman kebakaran hutan Kalimantan. Kenapa harus orang lain sih? Karhutlah terjadi, lalu muncul kabar Haji Isam diminta turun menangani pemadaman. Istana memang sudah meluruskan bahwa beliau bukan komandan resmi. Tapi pertanyaannya tetap sama. Menteri Kehutanan kemana? Bukankah hutan adalah wilayah kerja kementeriannya? Kalau setiap ada masalah besar justru harus menunggu orang lain turun tangan. Lalu sebenarnya apa fungsi Menteri Kehutanan setan itu yang bertanggung jawab atas kehutanan? Jangan sampai rakyat melihat negara seperti tidak punya kementerian, tapi kehilangan pemimpinnya saat masalah datang. Kemana lu Menteri Kehutanan anjing? Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak? Boleh Pak, boleh aja. Mau ngomong aja, nggak apa-apa. Aku nggak tanya kalian. Bajingan ini. Bajingan gue. Anjing. Asal. Wes, kono lah, sakarepmu. Do perango dewe-dewe, aku tak nerus kelehku ngopi. Karena tulisannya terlalu kecil, Prabowo akan beri dana untuk cetak ulang buku sekolah dari SD sampai dengan SMA. Wow. Nggak penting. Sebelumnya terima kasih Pak, karena Bapak sedikit peduli dengan pendidikan kita ya. Kenapa gue bilang sedikit? Karena memang sedikit. Kayak Bapak Presiden kita yang terhormat ini bingung cara menentukan mana yang prioritas, mana yang bukan. Ini sama kayak Bapak mau beresin toilet mampet, tapi yang dibongkar atap. Nggak nyambung jadinya Pak. Pendidikan kita itu lagi bermasalah Pak. Bukan karena tulisan yang kecil. Bapak nggak fokus terhadap infrastruktur pendidikan kita yang sangat amat tidak memadai ini. Banyak anak sekolah yang buat ke sekolah itu harus menempuh, bahkan bertarung nyawa. Untuk sekolah mereka nggak punya sepatu, nggak punya kaos kaki, nggak punya tas, bahkan nggak punya buku. Kenapa nggak punya? Karena nggak punya biaya. Poin Bapak harusnya, saya akan kocorkan dana sekian triliun untuk meningkatkan pendidikan kita. Biar anak-anak kita tuh nggak perlu ada biaya sedikit pun yang keluar untuk sekolah. Saya akan bangunkan akses untuk menuju ke sekolah-sekolah terdekat. Entah itu jembatan, entah itu jalan yang layak. Itu dong harusnya. Bukan merubah huruf yang kecil jadi besar. Bukan. Proyek nggak penting lagi dong kalau kayak gitu Pak. Jadi penasaran gue siapa yang dapat tender buat cetak ulangnya. Memang kayak Pak Prabowo ini butuh tim untuk menentukan mana program yang prioritas untuk mereka lakukan. Yang emergensi buat rakyat ini. Bukan merubah huruf, bukan. Aduh. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Hobi joget dan ajak masyarakat berjoget saat kampanye, lalu terpilih jadi presiden. Inilah Jacob Zuma, mantan presiden Afrika Selatan. Setelah terpilih, Zuma bikin Kopdes dan memperluas program sejenis MPG. Namun pelaksanaannya diwarnai korupsi. Zuma sering gonta-ganti menteri keuangan, bahkan menteri yang dikenal anti korupsi malah dipecat. Saat berpidato, Zuma sering tidak bisa berhitung dan salah membaca teks. In the beginning 769, 820 and 7. Akhirnya dia dilengsarkan partainya sendiri karena mega skandal korupsi dan hubungan gelapnya dengan pengusaha Gupta bersaudara. Kemudian dia dipenjara pada 2021. Pemerintah bilang kalau MBG dihentikan, lalu anak-anak makan apa? Ini kedengarannya agak kurang pas dan kurang pantas ini. Yang pantasnya begini. Kalau rakyat berhenti membayar pajak, lalu pemerintah makan apa? Nah, ini baru pantas kan? Indonesia merdeka sudah 81 tahun lamanya. Pertanyaannya, apakah cita-cita para pejuang kemerdekaan itu sudah tercapai? Ketika kita lihat situasi dan kondisinya,
cita-cita para pejuang kemerdekaan itu masih jauh dari harapan. Namun saat ini yang betul-betul merasakan kemerdekaan itu adalah oknum-oknum yang bermental hama koruptor, ya, di mana para oknum hama koruptor betul-betul menikmati kesejahteraan, kemakmuran, ya, hartanya bergelimang, ya, emas yang berkilo-kilogram ada yang disita, itu masih oknum hama koruptor yang sudah terjerat hukum, ya. Belum lagi, ya, bisa jadi ada oknum hama koruptor yang belum terjerat hukum tapi hartanya lebih wow lagi, ya. Biarpun saat ini kawan, banyak hama koruptor yang terjerat hukum, banyak mafia yang terjerat hukum, ya, tapi belum tentu ketua geng mafia itu sudah terjerat hukum, belum tentu. Dan belum tentu juga ketua kelas hama koruptor itu sudah terjerat hukum saat ini, ya. Bisa jadi, ya, ketika ketua kelas hama koruptor, ya, jika terjerat hukum hartanya lebih wow gitu, dan jika ketua geng mafia itu terjerat hukum hartanya lebih wow gitu, ya. Memang ketika kita lihat beberapa oknum hama koruptor yang sudah terjerat saat ini, kita betul-betul bahagia. Ketika beberapa oknum mafia yang sudah terjerat hukum, kita bahagia, ya. Itu tapi bisa jadi itu masih contoh kecilnya saja, ya. Belum tentu belum bisa jadi masih banyak hama-hama koruptor kelas kakap yang belum terjerat hukum, dan begitu juga dengan mafia kelas kakap yang belum terjerat hukum, ya. Bisa jadi kawan, ya. Padahal salah satu masalah yang paling urgen yang harus dituntaskan di dalam bangsa dan negara kita ini adalah masalah hama koruptor, ya. Jika memang ingin mencapai cita-cita para pejuang kemerdekaan, sudah seharusnya, bahkan sudah mendekati wajib, ya, agar hama koruptor itu ditumpas dan aset-asetnya disita, ya. Jika memang hal itu diterapkan, besar kemungkinan dalam waktu dekat cita-cita para pejuang kemerdekaan akan tercapai. Namun, ya, jika hama koruptor tidak ditumpas dan aset-asetnya tidak dirampas, 1000 tahun lagi pun, bahkan 1.000.000 tahun lagi pun, Indonesia tidak akan bisa meraih kemajuan. Apalagi seluruh masyarakat merasakan kesejahteraan, tidak akan pernah merasakannya selagi hama koruptor tidak ditumpas dan aset-asetnya tidak dirampas, ya. Sudah wajar seharusnya hama koruptor diburu seperti PKI zaman dulu, ya, dan aset-aset hama koruptor dirampas, dimiskinkan, lalu ditumpas, ya. Itu jika memang betul-betul ingin memajukan Indonesia dan memakmurkan masyarakat.